Cuman sedikit sekelumit tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan di atas tangannya, itu dalam hadis lain disebutkan yadul yumna ala yadil yusra. Tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas maksudnya bukan atas bawah ini. Tangan itu ini bawah, ini atas. Gitu loh kalau kita gambaran tangan. Kita lihat tangannya dulu. Ini tangan, ini bawah, ini tangan atas. Ini bawah, ini atas. Biarpun gini tetap ini bawah, ini atas. Pahami dulu. Kita ngomong tentang tangan. Ada panci? Ada gelas? Mana yang atas? Ini atas? Ini bawah. Mana yang atas coba? Ini atas, ini bawah. Gitu loh kurang lebihnya. Pahami dulu. Jadi tentang atasnya tangan ini bawah, ini atasnya. Biarpun lagi nyungsep, jungkel ke bawah. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya gini, karena sudah kita paham tangan. Bukan gini. Action salah paham. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Atas kan sana, bukan gitu. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian caranya nanti ada bermacam-macam, ada yang meletakkan begini, ada yang begini, lah dalam mazhab kita adalah begini. Sambil dipegang pergelangannya. Nah, ini disebutkan di sini karena sudah disebutkan, harus kita jelaskan supaya tidak kelewat. Nah, para imam, ulama dalam empat madhab, jumhur madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi mengatakan sama seperti itu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti ada madhab Malik misalnya, maka kalau Anda lagi sholat dengan orang bermadhab Malikiyah, Malikiyah itu disebutkan yang dikukuhkan dalam madhab Malik, atau paling tidak madhab Malik ada dua pendapat gitu. Karena pengukuhan ini adalah juga tergantung siapa yang mengukuhkan. Ada dua pendapat. Madhab Malik yang mengatakan pertama adalah tidak dianjurkan seperti ini. Makanya isbal. Dari madhab Malik begini. Tidak pakai begini. Tapi pendapat yang kedua dari madhab Malik adalah sama. Sama dengan jumhur. Nah. Jadi madhab Malik. Nanti ada dinukil dari madhab. Dan jadi menurut madhab Malik, sampai bahasanya, kalau ayahmu nggak senang, kamu nurunin tangan, ya tak naikkan tanganmu, nggak apa-apa. Karena ini bukan sesuatu yang batalkan dalam madhab Malik. Cuma di sana ada sekelompok. Sekelompok yang mengatakan memegang tangan begini batal sholat. Ada. Termasuk dari kaum Syiah Imamiyah mengatakan bahwasanya kalau begini itu batal. Ada sebagian mengatakan gitu. Jadi makanya sholat mereka begini. Kalau dalam madhab Malik mungkin bisa kita melihat, kita menemukan orang Maliki kok bersama kita sholatnya begini karena dia ngerti perbedaan pendapat sepertinya. Jadi sebagian madhab Malik nurunkan. Bahkan madhab Malik mungkin kalau kita silentrehkan jadi tiga. Yang pertama Malik mengatakan begini, begini. Yang kedua adalah di dalam caranya saja diturunkan dulu baru dinaikkan. Gabungkan kurang lebihnya seperti itu. Allahu Akbar baru begini. Allahu Akbar diturunkan baru begini. Nah, itu sepertinya kalau yang ketiga ini, kalau kita amati barangkali, itu adalah menggabungkan pendapat yang diambil dalam mazhab Malik itu sendiri bahwa, dikasih mic ya, bahwasanya begini. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Kalau dalam, ini bab sholat sebetulnya, kenapa masuk bab puasa, cuman karena disebutkan. Cuma di dalam jumhur mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali diletakkan di sini. Nah, baru setelah itu nanti ada perbedaan lagi. Di mana ini? Di leher? Bukan dong, ngapain di leher? Bukan di leher. Tapi ada orang letakkan di leher ya. Terserah itu, yang jelas kita akan bicara seputar madhab yang ada. Madhab yang ada. Masih akan dipakai nanti sepertinya. Karena belum jelas, belum selesai.
Nah, karena makan berdiri, Mas. Jadi insyaallah biarkan di sini. Bahkan sini. Tadi sudah nggak ada, yang malah tidak dikasih, diambil lagi. Nah, gimana cara meletakkannya? Kalau tadi sudah sepakat, madhab Maliki separuh atau anggap saja sebagian mengatakan dibegini, sebagian mengatakan turun. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, ini Anda harus berbaikan dengan madhab Syafi'i, nggak usah pusing. Nggak usah mentang-mentang ada orang wah, niru-niru, ada orang wah, ditaruh di atas dada misalnya. Ini urusan mereka. Sementara kita belajar ada yang kita baca. Jangan langsung ikut-ikutan begini, Allahu Akbar. Misalnya, Anda tidak usah ngejek deh. Wong begini aja sah kok. Wong begini aja sah. Anda tidak usah mengejek, tidak usah mengolok. Cuman lihat di dalam madhab Syafi'i dan Hambali loh ya. Lihat, sebab yang biasa gini itu biasanya katanya ngikut madhab Hambali. Tapi kalau kita lihat di dalam madhab Hambali itu sama dengan madhab Syafi'i kurang lebihnya. Di bawah dada, di atas pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Yang nggak tahu pusatnya sendiri ya urusan. Nah ini pusat di bawah dada, bukan di atas dada. Ini. Kalau madhab Hanafi di bawah pusat. Kelihatannya kayak orang malas gitu ya. Tapi itu madhab, tidak usah ngajak juga. Itu memang. Kayak gitu. Nah, ini kalau ada yang gini ya sah. Madhab Malik yang turun lagi malahan. Nah, sudah. Jadi jangan memperdebatkan ini, akan tapi kita ingin dalam bermadhab itu ada adab. Anda waktu meniru madhab harus ada yang Anda ikuti. Kalau madhab Syafi'i seperti itu. Jadi di bawah dada, di atas pusar atau pusat. Besar atau pusat itu aja sudah. Kita tinggalkan, kita langsung saja, ini bukan pembahasannya, hanya ini tambahan saja. Sudah jelas ya, Anda Syafi'i, jangan ikut-ikutan. Kalau Anda ngelihat orang letakkan di leher, ya biarkan dia. Tetap sah sholatnya. Yang aneh Anda ikut-ikutan, ngapain imam musola Anda tuh kok langsung begitu, gara-gara umroh aja kok berubah. Ini. Jadi harus ada punya pendirian, tanpa harus mencaci. Ini perlu loh masalah begini nih. Kok gampang banget langsung, Allahu Akbar. Loh, ya biarkan dia loh. Yang diikuti mungkin ada mungkin diikuti. Cuman yang jelas, kita akan bicara tentang 4 madhab. Tentang para a'immah seperti itu. Insyaallah. Kemudian, berubah aja nggak salah. Anda Syafi'i. Anda Syafi'i. Tidak usah action nanti, bukan Malik langsung kayak Imam Malik. Allahu Akbar. Ya sah aja, tapi action nggak boleh aneh-aneh. Aneh-aneh. Karena sunnahnya dalam madhab Syafi'i ada begitu. Hanya nanti perbedaan nampak gini, atau begini, atau begini. Itu perbedaan juga di antara yang meletakkan di sini. Yang ini antara ini. Kita begini, sudah. Mantap. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.